Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah pada wabarakatuh. pertemuan hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul walaupun secara daring ya. Nah, kita akan mereview soal UTS kemarin. Kita akan review dan unboxing ya soal demi soalnya. Nanti kalau yang bisa menjawab silahkan menjawab aja, tidak usah takut salah karena pertanyaannya mudah ya. Nah, mungkin nomor satu ini siapa yang mau jawab? Setiap kode PHP harus diakhiri dengan silakan. Titik koma, Pak. Titik koma Bang. Yakin? Yakin. Oke. Kalau titik dua apa? Ada nggak titik dua? Nggak ada ya, titik dua itu nggak ada. Ada. Semua, jadi nggak hanya PHP ya, ada beberapa bahasa pemrograman, termasuk apa namanya? Termasuk bahasa C ya, itu juga titik koma kalau nggak salah. Nomor dua, PHP statement merupakan case sensitif, benar atau salah? Benar. Tapi sebenarnya di awal pengembangan PHP sampai tahun 2010-2011 lah ya, PHP itu tidak case sensitif awalnya. Makanya dulu saya ketika ngoding di tahun-tahun 2010-2011 itu, PHP ini seringkali ketika saya ngodingnya di Windows, terus pindah ke Linux, sedangkan Linux ini case sensitif ya, seringkali menemukan masalah. Banyak codingan yang dianggap salah atau error ya. Tapi kesini ke apa 10 tahun terakhir itu PHP sudah case sensitif gitu ya. PHP memiliki komen untuk deklarasi variabel. Benar atau salah? Benar atau salah? Benar, Pak. Kenapa benar? Kita sambil Yang lihat ya. pakai tanda dolar, Pak. Tuh, kita sambil lihat deklarasi variabel PHP. Ya, diawali dengan dolar. Dolar. Nah, inilah bedanya PHP dengan yang lain. PHP ini kenapa rentan, kenapa vulnerable? Karena ketika deklarasi variabel bisa tanpa tipe data. Jadi nggak ada bedanya nih ya, X sama Y. Itu yang satu tipe datanya number atau integer ya. Yang satu lagi yang Y ini adalah string. Nggak ada perbedaan, cuma beda isinya aja. Gitu ya. Beda dengan Java. Contohnya Java ya. Coba lihat di Java ya. Nih, lihat. Kalau di Java itu deklarasi variabel itu ada tipe datanya. Di PHP nggak usah ya, nggak ada ya. Betul ya. Jadi kalian jangan kaget nanti begitu masuk ke bahasa pemrograman yang lebih kompleks, ini lebih capek ngodingnya. Kenapa? Karena biasa mudah di PHP itu. Gitu ya. Contohnya apa tadi? Yang ini ya. Nah, ini ya. Pokoknya ya. Nomor 4.
Ada berapa string operator dalam PHP? Halo? Halo? 2 bukan, Pak? Kita cek. Betul ya, 2 ya. Dua tuh apa aja? Halo? Halo? Nih, satu titik ya, satu lagi titik sama dengan. Yang titik ini menghubungkan string langsung direct ya. Sedangkan yang kedua ini adalah titik dan sama dengan. Kita coba lihat contohnya. Jadi titik sama dengan ini nantinya akan menghubungkan langsung dengan variabel yang ada di sebelumnya. Nih, coba perhatikan ya. Yang atas ini itu judulnya adalah menghubungkan variabel A dan variabel B. Itu bisa menggunakan titik secara langsung. Tapi yang titik sama dengan ini itu adalah melanjutkan string dari variabel yang ada sebelumnya dengan variabel yang sama. Dolar $A hello. Dolar $A lagi titik sama dengan, maka jadinya hello world. Jadi yang titik ini menghubungkan dua variabel atau satu variabel satu string ya. Sedangkan yang titik sama dengan ini melakukan penambahan atau concat dari satu variabel yang sama dengan dua isi string yang berbeda. Paham ya? Paham Pak, insya Allah. Ini tuh soalnya lagi hujan ya, agak berisik soalnya. Bentar, bentar. Oke, saya lanjutin yang kedua ya. Yang kedua, nomor 5 ya. Nomor berapa? Nomor 5 ya. Nah, nomor 5 apa jawabannya? Tujuh, Pak. Mohon yang nggak lagi bicara di mute ya. Apa itu Sterlen? Buat ngitung karakter yang ada di dalam kurung. Betul. Cara ngitungnya berarti di semua karakter termasuk spasi harus dihitung ya. Tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jawabannya 7 ya. Oke. Nah, pada PHP sama dengan 2 kali menandakan apa? Identity, Pak. Apa coba?
Pada PHP sama dengan menandakan Identity, Pak. kita buktikan. Jika ya, if ini lihat dolar A sama dengan 5, dolar B sama dengan 10, kita buat jika dolar A sama dengan dolar B, maka eho Anda bingung. Else eho Anda benar. Nah, lihat, diperhatikan. Ada yang sama dengannya 1, ada yang sama dengannya 2. Sama dengan 1 itu apa? Sama dengan 2 itu apa? Ayo silahkan. Udah ada contohnya nih. Kalau yang satu deklarasi bukan, Pak? Kalau yang 2, Equality. ya. Jadi kalau sama dengannya 1, namanya bukan bukan deklarasi. 1 itu namanya assignment. Jadi sebuah variabel dengan sebuah nilai itu sama dengannya 1. Tapi kalau equality menandakan sama dengan, itu yang isinya 2. Berarti jawabannya adalah B. ya. Tuh, lanjut. Manakah operator berikut ini yang menandakan statement pengkondisian? Yang A, Pak. If. Nah, apa contohnya ini ya? Contohnya ini ya. Ini contohnya Kalau ya. yang switch itu gimana, Pak? Yang mana? Yang switch, yang D, itu juga kalau nggak salah pengkondisian juga. Nah, sebenarnya switch itu adalah sama-sama pengkondisian. Tapi lebih tepatnya switch ini bukan pengkondisian, namanya selection. Jadi ada pengkondisian, sorry. Jadi ada pengkondisian, nah, ada pengkondisian, ada pemilihan atau selection, ya. Nah, untuk switch itu sama-sama bisa digunakan dalam kasus ini. Ini contohnya nih ya. Dua-duanya sama. Bedanya, switch itu tidak ada pengkondisian logik. Switch itu hanya apabila A maka B. Apabila A maka D. Itu yang disebut dengan selection. Jadi switch ini lebih tepat digunakan untuk selection. Kita lihat contohnya. Switch case dalam PHP ya. Kalian saya tunjukin switch case ya. Nih. Ya, switch itu tidak ada pengkondisian tapi adanya apa? Case. Apabila case 1 maka apa? Apabila case 2 maka apa? Apabila case 3 apa? Jadi istilahnya bukan pengkondisian tapi selection. Sedangkan if sebagai contoh yang tadi, contoh yang tadi itu adalah jelas-jelas pengkondisian. Walaupun ketika if dan else maka si if itu bisa menjadi selection juga. Jadi jawaban yang paling tepat adalah paham ya? Paham, Pak. Nomor 8, manakah komen di bawah ini yang menunjukkan looping statement? B dan C. B sama C.
Kalau yang A, Kalau yang Itu A pengkondisian. ya jawabannya while sama for ya. sama for. Manakah yang termasuk tipe array? Ada dua jenis array ya. Ada Yang asosiatif array, banding ada satu lagi apa? multiple, index sama multiple. Ada asosiatif array, ada indexed array. Jawabannya adalah A dan C. Dan Asosiatif array adalah array yang setiap kotaknya ini isi dengan suatu value dan itu bisa bebas value-nya. Tapi indexed array itu adalah suatu array yang memiliki nilai terindeks atau terurut ya. Jadi setiap kotaknya itu mempunyai nilai terurut. Itu yang disebut dengan indexed array. Jadi jawabannya adalah asosiatif dan indexed. Nomor 10. Dalam cara apa indexed array diassign? Kalian udah tahu array belum sebelumnya? Berapa? Nih ya, lihat ya. Nah, array itu dimulai dari ini. Jadi kayak saya punya sebuah array. Kemudian dalam kurung ini adalah isi datanya. Satu kutip satu koma ini adalah satu isi data ya, satu kotak array. Ini berarti ada 3 kotak array di dalam sebuah array. Kemudian setiap array indexed itu kita bisa memanggilnya dengan cara memanggil nomor indeksnya. Nomor indeks itu dimulai dari angka 0. Kalau saya manggil angka 0 berarti yang keluar apa? Volvo ya. Ya Pak. Kalau saya isi angka 2, Toyota. masa. Oh iya benar. Kalau 3 gimana 3? Nggak ada Pak. Error paling oke. nggak ada. Ada ya. Nah, inilah disebut dengan indexed array. Yang dimaksud dengan otomatis itu adalah kita bisa mengisi array, bisa mengisi array dengan melakukan looping secara otomatis kepada nomor arraynya. Jadi tinggal kita loop aja, kita tinggal loop aja si arraynya untuk menampilkan ketiga array ini. Kita coba kecanggihan benda ini ya. Tolong buatkan sintaks PHP untuk memanggil array secara otomatis dengan loop array-nya. Nah, kita lihat ya. Nah, coba teman-teman lihat. Kita bisa melakukan loop dengan for each. Ya. Jadi for each lakukan perulangan selama array-nya tersedia. Echo $car atau $array yang tadi. Kemudian nanti akan ditambahkan seperti yang di bawah ini. Nah, kalau ini for each ini melakukan looping sampai dengan array value-nya habis. Kalau dengan for ini kita tentukan nilainya sampai batas akhir jumlah indexed array-nya. Tapi kedua-duanya memiliki fungsi yang sama. Pada intinya, kembali ke soal, karena si array yang kita maksud adalah indexed, maka kita dapat mengassign-nya maupun menampilkan datanya dengan otomatis. Salah satu cara otomatis itu adalah dengan cara melakukan penginputannya menggunakan cara looping. Sedangkan yang manual itu contohnya apa? Yang ini. Nah, ini tuh manual ya. Ini manual, kita assign satu-satu. Ya. Maka jawabannya apa? Yang C Pak. Ya. Ada yang salah?
Apakah output dari sintaks berikut ini? Nah, kalau tadi array, kalau yang saya contohkan tadi adalah array indexed, yang ini adalah array apa namanya? Nah, nomor 11 ini adalah contoh dari associative array. Jawabannya apa? Age, ya, $h itu nama variabelnya. Array, indeks yang pertama PETR, indeks yang kedua BN, indeks yang kedua Jo. Kemudian Jo ini diassign dengan angka 35, Ben diassign dengan angka 37, Jo diassign dengan angka 43. Kemudian dilakukan sorting. Array-nya disorting dulu. Nah, kita lihat dulu ada key sort ya, key sort. Kita lihat fungsi dari key sort. Kita lihat apa itu fungsi key sort. Key sort digunakan untuk mengurutkan sebuah array untuk menurun berdasarkan kunci array-nya. Kunci array-nya. Fungsi ini sangat mirip dengan key sort, tetapi bedanya key sort mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, sedangkan key sort mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Berarti yang dinilai apa? Key-nya ya. Key itu apa? Isi datanya ya. Nah, coba kita lihat. Ada contohnya sebuah array. Key-nya A, D, A, C, B. Value-nya demikian. Key-nya D, D, A, C, B. Kita lihat hasil pengurutannya. Harusnya dimulai dari huruf yang terkecil. Nah, ini salah ini. Ntar ada kesalahan. Ini salah hasilnya ini. Harusnya isinya itu yang benar itu jawabannya adalah A, B, C, D isinya itu harusnya. Key sort itu. Jadi ingat ya, si KR sort ini dia mensorting dari yang kecil ke yang besar, ya. KR sort mengurutkan K dari yang yang terbesar ya, sorry, kebalik. KR sort ini mensorting dari yang besar ke yang kecil. Jadi jawabannya betul, D, C, B, A. Jadi KR sort ini kebalikan dari key sort ya. Kalau key sort itu dari yang kecil ke besar atau ascending, KR sort itu dari yang besar ke yang kecil. Lihat dari nama K-nya. K-nya ini lihat huruf P, B dan J yang paling besar yang mana? Huruf P Ayo, dulu Pak. ya.